Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Sohobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan dan juga rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah cuaca di Magelang cukup cerah kawan-kawan. Saya belum ada pekerjaan, ini masih longgar, dari pagi hari sudah di belakang rumah, kandang belakang rumah tepatnya, kita udah mulai rawatan anakan ayam ini kawan-kawan. Jadi kandang udah saya bersihkan, jadi kotoran tuh kalau bisa tiap hari dibersihkan ya kawan-kawan, untuk mengurangi amonia sehingga kesehatan ayam itu lebih terjaga. Karena apa? Karena penyakit ayam itu rata-rata munculnya dari kotoran ayam yang menimbulkan amoniak, itu gas beracun dari situ kawan-kawan. Dan di samping itu untuk pagi hari jangan males-malesan kita untuk jemur ayam ya kawan-kawan. Walaupun anakan ini udah tiap pagi harus dijemur. Karena apa? Karena samping sehat, tulangannya juga mantap kawan-kawan. Pertumbuhannya akan lebih bagus kalau tiap hari rutin dijemur pagi. Ini lihat anakan ayam saya yang masih usia 1 bulan ini. Ini untuk jenisnya jenis Pama ya kawan-kawan. Pama itu ayamnya tidak terlalu besar, jauh sama bangkok. Tapi bisa kawan-kawan lihat anakannya seperti ini, keker. Keker tulangannya, ayamnya fit, sehat-sehat, lincah-lincah, energik. Karena tiap pagi kita jemur. Awas masuk kolam. Ini tiap pagi kita jemur, makannya masih full Fabian, tulangannya mantep-mantep. Karena apa? Karena di ayam aduan itu tulangan adalah modal utama ya kawan-kawan, baik untuk pukulan dan juga tadah pukulan. Itu faktor penentunya dari tulangan. Kalau tulangannya udah keker, insya Allah pukulan dan tadah pukulan pasti bagus. Dengan catatan ya genetik dari ayam-ayam yang bagus juga. Dan kalau memang ayamnya udah dari terah yang bagus, tulangannya bagus, rawatannya bagus seperti ini, insya Allah prospek. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk akhir-akhir ini pesanan produk dari kandang Prabu Farm Magelang ini cukup meningkat ya kawan-kawan. Walaupun untuk pengiriman kita juga masih tertahan. Karena apa? Karena untuk daerah-daerah tertentu kita belum bisa menjangkau karena kereta api masih libur, pesawat masih libur, termasuk efek dari social distancing atau physical distancing, penanggulangan virus COVID-19 ini. Jadi kita mohon maaf bagi pelanggan-pelanggan yang khususnya di luar Jawa atau yang biasa terjangkau dengan kereta api. Untuk sementara belum bisa kirim-kirim. Kita masih menjangkau untuk daerah-daerah yang masih bisa dijangkau dengan travel. Pengirimannya kita utamanya travel karena bis juga belum jalan ini kawan-kawan, tidak bisa jalan. Apalagi ini pelarangan mudik, jadi bis tidak bisa keluar kota. Dari ketertarikan pelanggan-pelanggan baru Prabu Farm, alhamdulillah ini tidak cuma produk ayam, bahkan sampai telur juga ada yang pesan kawan-kawan. Jadi ada yang pesan telur, Mas telurnya bisa nggak dikirim ke sini, saya mau pesan telur dari Prabu Farm. Nah ini kita sampaikan, kita mohon maaf kita tidak jualan telur ya kawan-kawan. Karena apa? Bukan karena kita pelit atau kita istilahnya menolak rezeki, itu tidak. Karena apa? Kita tidak jual telur karena dulu pengalaman yang sudah pas kita jual telur itu prosentase menetasnya di tempat pelanggan itu sangat kecil kawan-kawan. Jadi tiap kali ada pelanggan beli telur, laporannya itu pasti menetasnya kurang bagus seperti itu. Bahkan ada yang tidak menetas. Jadi daripada saya jual telur kok hasilnya seperti itu terus, saya mending tidak jual telur. Karena apa? Karena kita jualan itu harapannya juga bisa menjual produk yang membahagiakan
pelanggan, minimal membahagiakan dan bisa bikin puas, syukur-syukur bisa membawa rezeki ke pelanggan. Nah, dengan begitu insya Allah produk yang kita jual itu bisa membawa berkah baik bagi kami sebagai penjual dan juga para pelanggan. Jadi kalau jual telur udah mahal-mahal, dikirimnya repot-repot, sampai di sana tidak menetas, kan pelanggan pasti kecewa toh. Jadi saya menghindari yang seperti itu. Kita jual anakan mulai sebenarnya umurnya dari kecil, atau pesan pun bisa ya kawan-kawan. Untuk induan yang ini misalnya induan Peruvian sama crossing pacak matador, itu mau pesan bisa kawan-kawan. Yang jelas kalau pesan harus ada transfer atau transaksi sehingga ada kepastian. Nah, itu untuk pengiriman ayam minimal kita usia 2 minggu kawan-kawan. Jadi untuk kondisi fisiknya itu udah benar-benar sehat dan untuk di perjalanan kuat. Jadi resiko kematiannya di tempat pelanggan baru itu kecil. Jadi ada harapan yang besar untuk pelanggan itu bisa mendapatkan ayam yang bagus walaupun belinya kutuan atau anakan ayam seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan, Mas, Mbok, saya dikirim press list untuk harga anakan ayam. Nah, itu kita juga gimana ya, kita mohon maaf kita tidak bisa bikin press list kawan-kawan. Karena apa? Karena tiap anakan ayam kita jual dengan harga yang berbeda. Kenapa? Kita modalnya juga beda kawan-kawan. Untuk indukannya kita belinya juga beda. Jadi jual anakannya juga beda. Jadi untuk indukan yang kita memerlukan modal yang cukup banyak atau carinya juga sulit, itu anakannya juga kita jual agak tinggi. Tapi kalau indukannya itu udah peranakan sendiri, otomatis kan modal kita juga tidak banyak. Nah, itu kita bisa jual lebih longgar. Dan semahal-mahalnya kita jual, insya Allah itu masih terjangkau di kelas menengah ke bawah ya kawan-kawan. Kenapa? Karena kita memang target marketnya di penghobi menengah ke bawah. Jadi biar lebih ramai dan biar lebih memasyarakat. Kalau kita targetnya menengah ke atas, oke, memang nominal yang kita dapatkan lebih tinggi, lebih mahal. Tapi jumlah pelanggan kan kita lebih sedikit. Nah, ini untuk kisaran saja. Untuk ayam di bawah 1 bulan kita jual rata-rata mulai harga 150 sampai 300 ribu. Itu masih sangat terjangkau menurut kami ya kawan-kawan, karena banyak yang istilahnya jual 1 ekor itu di atas 500 ribu, bahkan ada yang jutaan untuk materi-materi impor. Kita tidak menjangkau yang ke situ. Untuk materi juga kita sesuaikan dananya, tidak mengambil yang terlalu mahal, walaupun untuk kualitas kita insya Allah tidak kalah. Tapi kita carinya materi, istilahnya kita bisa milih, bisa cari yang lebih terjangkau sehingga kita bisa jual dengan harga yang lebih murah. Jadi dari kecil pun kita udah pasarkan kawan-kawan, jadi jangan khawatir. Bagi kawan-kawan yang belum mampu untuk membeli jago, kalau untuk jago kan rata-rata kita lancuran 7-8 bulan itu paling tidak 1,5 juta. Jadi untuk kawan-kawan yang belum terjangkau untuk bisa beli jago tapi pengen memiliki materi dari kandang Prabu Farm, anakan pun boleh beli. Jadi sangat terjangkau dan insya Allah misalnya 1,5 lancuran 1 ekor, ini 1,5 juta bisa dapat 10, kan lumayan kawan-kawan. Tinggal tambah ongkos kirimnya, itu menyesuaikan tujuan. 10 ekor ini kawan-kawan misalnya beli kutuan 10 ekor, ibarat jadi 50-50 ya, 5 jantan 5 betina, itu paling nanti dibesarkan sampai usia 8 bulan itu per ekornya sekitar 200 sampai 300 ribu. Ya kita ambil banyaknya 300 ribu lah, ini udah bagus sekali pakanannya dah. 300 ribu sampai 8 bulan itu kalau 10 ekor 3 juta ya. Jadi 1,5 sama 3 juta 4,5, 4,5 8 bulan minimal kawan-kawan bisa jual 500 ribu ini per ekor. Kalau produk kita itu minimal 500 ribu, itu udah profit 500. Kalau semuanya rata-rata 500 ribu itu udah profit 500 kawan-kawan, udah jelas untung itu.
Tapi insya Allah kalau produk Prabu Farm 500.000 itu apa ya, yo terlalu murah. Kita bukan kok istilahnya terlalu meninggikan produk kita, enggak, tapi kita rata-rata jual lancuran itu ya di atas 1 juta. Itu misalnya ada yang reject atau kurang bagus itu paling ya 1-2 ekor lah. Nah, untuk yang 2 bulanan seperti ini kita jual biasanya juga bijian bisa, borongan bisa. Bijian paling kita sekitar 300 sampai 500.000. Nah itu terus sampai 3 bulan juga kita jual, 4 bulan jual, 5 bulan jual. Semuanya kita jual sesuai teknik marketing yang dulu pernah saya sampaikan di konten sebelumnya. Jadi kita jual anakan, dari anakan kutuk sampai materi, indukan, pejantan, semuanya kita jual kalau harganya cocok ya kawan-kawan. Jangan khawatir, tidak ada istilah kita simpen, karena kita memang udah bukan petarung, kita tidak main lagi di arena, kita memang fokus untuk ternak ayam. Dan di samping itu kita juga bukan bakul ya kawan-kawan, bukan penjual murni, kita memang jual produk ternakan kita. Kalau untuk pedagang ya kita jualan pedagang, tapi kita produknya produk kita sendiri semua gitu loh kawan-kawan. Jadi untuk stoknya juga terbatas. Kalau kita sampaikan tidak tiap hari ada, beda sama yang murni penjual. Mereka kulak ya, tinggal ambil kasih tambahan untung jual, ambil kasih tambahan untung jual, seperti itu. Jadi ready stoknya pasti banyak kalau memang penjual profesional. Kalau kita kan cuma breeder, jadi ternak, apa yang kita hasilkan itu yang kita pasarkan. Jadi jumlahnya terbatas kawan-kawan, tidak terlalu banyak. Dan insya Allah harganya juga lebih terjangkau dibandingkan dengan penjual. Istilahnya harga penjual seperti itu. Karena apa? Karena kita memang cuma mengkonversikan pakan ayam dan juga modal indukan. Kita tidak kulaan. Oke gitu apa nih yo. Ini udah mulai kecil-kecil latihan lompat-lompat. Ya oke gitu dulu aja teman-teman. Ini untuk apa istilahnya review anakan ayam. Kalau memang ada yang istilahnya perlu ditanyakan, bisa di kolom komentar atau langsung WA aja, nggak apa-apa. Yang penting komunikasi kita jaga, silaturahmi kita jaga, komunikasi yang baik. Tidak harus beli, yang penting ngobrol-ngobrol dulu. Kalau cocok dibeli, kalau enggak juga enggak apa-apa. Istilahnya seperti itu. Jual beli itu jangan terlalu kaku ya kawan-kawan. Jadi kalau kita penjualnya cocok dengan penawaran, yang beli juga cocok dengan barang, dengan harganya, itu baru deal, transaksi nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, wah belum cocok, jangan ada keterpaksaan, sungkan atau bagaimana, enggak. Yang penting kita komunikasinya baik, saling menghargai. Intinya kan hobi, menjalin silaturahmi. Jadi jual beli itu urusan kedua ketiga lah. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, begitu dulu. Ada kurang lebihnya, ada salah-salah kata, kita mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.